Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 20, ke bagian 22 ya. Oke, mari kita mulai. Makhluk-makhluk kudus di surga. Ini adalah sebuah kisah nyata dari sebuah pengalaman yang terjadi dalam hidup saya. Sekali lagi, malaikat Tuhan datang kepada saya dan berkata, "Lihatlah kemuliaan Allahmu." Saya diangkat ke atas dengan segera masuk ke langit-langit dan melalui satu dari gerbang-gerbang menuju surga. Setiap gerbang dibuat dari sebuah permata yang sangat indah dengan banyak model di dalamnya. Keindahan surga sungguh mempesona. Kami melewati sungai kehidupan dan saya dapat mendengar orang-orang berteriak di tepi sungai dan memuji Allah. Saya dibawa ke hadapan tahta seperti yang digambarkan dalam pasal 4 kitab Wahyu. Oh, betapa mengagumkannya teriakan-teriakan dan penyembahan itu. Para orang kudus, saya melihat tahta Allah seperti yang difirmankan oleh firman Allah yang kudus. Ada sebuah pelangi di sekeliling tahta itu. Tahta tersebut dipenuhi dengan awan kemuliaan dan kuasa Allah yang cemerlang. Saya mendengar suara-suara, melihat kilat, dan mendengar bunyi guru. Saya melihat manifestasi ilahi dari kuasa Allah. Ketika saya melihat bahwa saya mendengar suara-suara yang semakin bertambah dari banyak malaikat di sekeliling tahta, jumlah dari para malaikat tidak terhitung banyaknya. Kemudian saya melihat makhluk-makhluk surgawi dan tua-tua. Ada 4 makhluk surgawi dan 24 tua-tua. Peristiwa ini juga dicatat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dalam perjalanan khusus ke tahta Allah ini, saya melihat 4 makhluk hidup yang berada di hadapan tahta Allah. Makhluk-makhluk yang saya lihat di sekeliling tahta adalah seperti makhluk-makhluk yang tertulis di dalam firman Allah. Semua makhluk surgawi memiliki mata yang besar. Beberapa berada di depan dan beberapa berada di belakang. Mereka bisa melihat di depan mereka dan di belakang mereka. Makhluk-makhluk tersebut sangat besar dan tidak seperti segala sesuatu yang pernah saya lihat di bumi. Setiap mereka memiliki 6 sayap. Satu mempunyai wajah seperti seekor singa. Yang kedua, yang kedua mempunyai wajah seperti anak lembu. Makhluk hidup yang ketiga memiliki wajah seperti manusia. Bayangkanlah jika Anda bisa makhluk yang sangat tinggi yang memiliki 6 sayap. Makhluk itu memiliki wajah seperti seorang manusia. Makhluk hidup yang keempat memiliki seperti burung nazar yang terbang. Semua makhluk yang mengagumkan ini terus-menerus berteriak, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Karena saya tidak pernah melihat makhluk apapun yang rupanya seperti mereka sebelumnya, mereka kelihatan sangat aneh bagi saya. Bagaimanapun, saya mengetahui bahwa Allah telah menciptakan makhluk-makhluk kudus ini di surga. Saya memuji Tuhan untuk perbuatan dan kuasa-Nya yang luar biasa. Allah adalah Allah yang mengagumkan. Ketika saya memperhatikan makhluk-makhluk ini, mereka mulai memuji dan menyembah Allah yang Maha Kuasa. Saya ingin Anda mengerti bahwa setelah saya melihat makhluk-makhluk surgawi Allah di dalam penglihatan saya membuat sebuah pelajaran mengenai mereka dan menemukan tulisan Yohanes yang mengagumkan mengenai apa yang telah saya saksikan di dalam kitab Wahyu. Kewajiban-kewajiban makhluk yang hidup. Alkitab mengatakan kepada kita mengenai makhluk-makhluk yang hidup ini dan kewajiban-kewajiban mereka.
Mereka secara terus-menerus memberikan pujian dan penghormatan kepada Allah, beserta dengan ke-24 tua-tua. Menyembah Tuhan adalah tugas utama mereka. Saya melihat sekumpulan malaikat yang tidak terhitung banyak jumlahnya mulai menyembah Allah. Saya mendengar dan mengalami peristiwa yang tidak terlupakan ketika tua-tua di sekeliling tahta bergabung di dalamnya. Saya juga bergabung dalam menyembah Raja sambil berpikir, oh betapa mulianya melihat kuasa Allah yang maha kuasa. Ketika Yesus menyatakan surga kepada saya dibawa ke sana untuk 10 hari kunjungan oleh kuasa Allah yang maha kuasa. Itu terjadi dengan cepat setelah dia menunjukkan neraka kepada saya. Kunjungan-kunjungan ilahi mulai terjadi selama hari raya Paskah. Yesus menampakkan dirinya kepada saya dari jam 2 pagi sampai 5 pagi setiap malam selama 30 malam, menunjukkan kepada saya nasib dari orang-orang yang menolak dia. Sebelum saya melihat surga, dia membawa saya masuk ke pusat bumi dan menunjukkan kepada saya kediaman orang-orang mati. Saya menulis A Divine Revelation of Hell, yang di dalamnya saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya di neraka. Setelah perjalanan 30 hari dalam kengerian yang sangat mendalam itu, selama 10 malam Yesus menunjukkan surga dan kemuliaan-kemuliaannya kepada saya. Sebagai tambahan, ada banyak kunjungan-kunjungan lain dari Tuhan. Ini adalah sebuah kisah nyata mengenai apa yang terjadi kepada saya. Roh Allah yang hidup menyatakan kepada saya segala sesuatu yang sedang saya katakan kepada Anda. Ketika Yesus membawa saya dalam perjalanan ini, saya terkagum karena di surga tidak ada duka cita, kematian, sekarat, dan kesedihan. Di surga hanya ada sukacita, damai sejahtera, kegembiraan, dan buah-buah roh ada di mana-mana. Saya juga terkagum dengan malaikat-malaikat Allah yang berjumlah ribuan. Beberapa memakai sayap dan beberapa lainnya tidak punya sayap. Saya perhatikan dalam setiap perjalanan saya ke surga bahwa para malaikat selalu sibuk. Para malaikat melakukan tugas dan memperhatikan setiap detailnya secara terus-menerus. Kelihatan bagi saya bahwa setiap malaikat mempunyai tugas-tugas utamanya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tetapi mereka semua selalu memuji Allah dan mengerjakan tugas mereka dengan bahagia ketika melakukan pekerjaan mereka. Suara malaikat terus-menerus sibuk dengan tugas-tugas mereka. Misalnya, ketika jiwa-jiwa baru datang ke surga, para malaikat menjumpai mereka dan memimpin mereka dengan segera melalui sungai kehidupan. Para malaikat membimbing jiwa-jiwa baru tersebut ke tempat di mana malaikat-malaikat lainnya memperlengkapi mereka dengan gaun keselamatan, yang disebut juga dengan jubah kebenaran. Kemudian malaikat yang membimbing tersebut membawa mereka ke ruang mahkota, di mana setiap orang dikenakan sebuah mahkota. Segala sesuatunya dikerjakan dengan susunan yang indah dan sempurna. Para malaikat benar-benar bahagia selagi mereka mengerjakannya. Saya tidak pernah melihat lonceng-lonceng di surga, tetapi saya mendengar lonceng-lonceng tersebut berbunyi terus-menerus. Saya diberitahu bahwa setiap kali sebuah lonceng berbunyi, satu jiwa di bumi baru saja diselamatkan. Ini disebut dengan kemuliaan surga. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.